majelis ilmu seperti ini akan senantiasa membawa nikmat yang lebih besar di dalam hidup kita, baik di dunia ini dan yang paling penting adalah kelak di kemudian akhirat insyaallah. Saya ini maaf menodong tadi Mas Wildan ini, mumpung kita ketemuan seorang sahabat kita yang insya Allah tidak keberatan kalau untuk sekedar berbagi ilmu kepada kita barang 10 menit begitu untuk sekedar memberikan sharing pengetahuan bersama kita, semoga bermanfaat buat kita semua gitu. Saya kira itu nanti kalau kemudian Pak Yahya sudah datang, kita akan lanjutkan dengan program kita yang biasa, yaitu pengajian Al-Hikam Al-Athaiyah yang sekarang memasuki pada makalah yang ke-14 kalau tidak salah. Saya kira begitu. Waktu dan kesempatan saya persilahkan kepada Mas Wildan. Monggo Mas. Di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kitab Nasaihul Ibad, kitab yang populer di masyarakat kita, Syekh Nawawi Al-Bantani menyebutkan kenapa suami dan istri Allah gambarkan dalam Al-Quran wa ja'ala lakum mawaddatan wa rahmah. Cintanya suami dan istri itu digambarkan sama Allah dengan mawaddah wa rahmah. Nah, di Nasaihul Ibad itu Syekh Nawawi Al-Bantani, ulama besar Indonesia yang terkenal, yang levelnya udah level mendunia ini, menjelaskan bahwa cinta itu ada 4. Yang makna yang pertama adalah mahabbah bimakna mawaddah, mencintai karena standar yang fisik. Kalau makna mawaddah ini tumbuhnya di ABG ini, tapi tumbuh juga di kita pada waktu minggu-minggu awal waktu menikah, Pak. Nah, setelah itu yang kedua mahabbah bimakna rahmah. Justru maksud saya biar cepat saya. Yang kedua mahabbah bimakna rahmah itu mencintai karena menyayangi. Nah, ini mencintai karena menyayangi ini seperti orang tua pada anaknya. Orang tua pada anaknya mencintainya itu karena sayang. Cuman bahasa sayang ini, rahmah ini adalah sayang ibtigha amardotillah. Jadi kalau kita sayang ke anak, dia minta es krim padahal cuaca lagi dingin misalkan, itu berarti tandanya kita tidak sayang dengan rahmah, karena kita membuat anak kita makin sakit. Maka sayang dengan rahmah ini bukan artinya mengikuti semua keinginan anak, tapi di situ adalah menyayangi anak dengan hal yang terbaik buat anak. Nah, yang ketiga mahabbah bimakna mawaddah warahmah. Ini yang kita punya suami istri, kita saling mencintai. Yang pertama bimakna mawaddah. Tidak mungkin dulu bapak menikahi ibunya kalau tidak suka dulu, tidak menganggap bahwa ibunya cantik. Karena menganggap ibunya cantik kemudian dinikahi. Karena menganggap ada yang menarik di sang ibu kemudian dilamar, itu mawaddah. Tapi karena itu nggak lama, Allah kasih yang keduanya yaitu rahmah. Kalau sudah punya cucu, tadi di jalan ngobrol sedikit dengan Pak Dodi soal kakek saya. Kakek saya istrinya 4, dari istri pertama anaknya 24. Istri berikutnya anaknya minimal 9. Kok bisa? Sepaham saya, kakek saya kalau ngomong ke istrinya suka dengan bahasa Sunda yang kasar, tapi kalau ke cucunya bahasa Sundanya halus.
memperlihatkan dominasinya sebagai seorang suami kira-kira gitu. Nah cuman yang saya lihat dari situ beliau suka bilang bahwa mungkin saya sudah tidak mencintai nenek kamu, tapi saya sangat menyayanginya dan saya sangat menghormatinya karena dia sudah membuat kamu jadi sehebat ini. Dia sudah selalu ngomong seperti itu ke cucu-cucunya. Artinya bekal yang kedua bimakna rohmah ini yang harus kita pahami, bahwa mungkin sekarang suami ibu sudah tidak seganteng dulu, istri bapak sudah tidak secantik dulu, tapi dialah yang sudah mendidik anak-anak kita menjadi sehebat seperti hari ini. Nah itulah yang kemudian Allah kasih bekal ke kita dalam surah An-Nisa itu, wa ja'alakum, tidak hanya mawaddah tapi warahmah. Nah yang keempat, yang terakhir adalah mawaddah, mahabbah bermakna muttaba'ah, cinta dalam arti muttaba'ah, mengikuti. Inilah yang disebut dengan cinta kita kepada Allah, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mencintai Allah, kita mencintai Rasulullah dengan cara mengikutinya. Di sini Bapak Ibu ada mungkin beberapa konflik pemahaman di antara beberapa ulama. Bagaimana ketika Rasulullah menyampaikan sebuah redaksi amaliyah yang kemudian oleh kita pertama ditambahi atau bahkan kita membuat yang berbeda. Satu contoh yang mungkin grace di kita, sholawat. Rasulullah dalam hadisnya, sampaikanlah sholawat kepadaku. Bagaimana kata sahabat di sekitarnya waktu itu, bagaimana cara membaca sholawat? Beliau mencontohkan, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu juga yang ada dalam hasyiah dari berbagai kitab fikih. Tetapi kemudian Bapak Ibu, ini saya dapatkan dari almarhum bapak saya. Beliau bilang, mura'atul adab khairun min mutataba'atil amri. Menjaga etika sopan santun itu lebih baik daripada menuruti perintah. Saya coba cari ini apakah usul fikih atau apa, tapi tidak saya temukan. Penjelasannya dari situ adalah, bukti konkretnya adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq diriwayatkan dalam sebuah hadis, Rasulullah bilang, andaikan pahala umat manusia di dunia sampai akhir kiamat ditimbang dengan pahala baiknya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, maka pahala Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq akan lebih berat. Kenapa rahasianya? Penjelasan dari almarhum bapak saya adalah itu. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tidak akan pernah menuruti perintah Rasulullah kalau dalam pikiran Sayyidina Abu Bakar itu tidak sopan. Rasulullah pernah terlambat datang ke masjid 2 kali, dan sahabat waktu itu berpikir bahwa yang paling pantas adalah Sayyidina Abu Bakar. Selain yang pertama termasuk as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama awal kali masuk Islam, yang kedua juga orang sepuh. Sayyidina Abu Bakar didorong untuk ke depan, dan Sayyidina Abu Bakar tidak pernah mau, Bapak Ibu, tidak pernah mau menginjakkan kaki di mihrab tempat Rasulullah mengimami. Tapi sahabat yang lain yang maju. Kali yang kedua seperti itu juga, dan tidak pernah mau lagi Sayyidina Abu Bakar. Tapi Rasulullah kemudian menyampaikan hadis seperti tadi, bahwa amal baik Sayyidina Abu Bakar ditimbang dengan seluruh umat manusia sampai kiamat, tetap lebih berat Sayyidina Abu Bakar. Nah, Sayyidina Abu Bakar tidak pernah menyebutkan sholawat tanpa menyebutkan Sayyidina di depannya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Di negara Tunisia, adzan itu asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Itu di Tunisia. Tapi sayang di negara itu kan adzan tidak boleh pakai speaker, jadi kita tidak paham, tidak bisa dengar langsung. Nah, ini menjadi
ramai juga. Kemudian yang kedua, konteks masih dalam sholawat, misalkan bagaimana sholawat yang dicontohkan oleh Rasulullah. Kemudian ada sholawat yang dikarang. Di kita terkenal sholawat Badar. Bapak Ibu, itu sholawat Badar itu kreasi ulama Indonesia, seorang ulama di Banyuwangi kalau nggak salah, menciptakan sholawat Badar. Tapi sampai sekarang, sampai sehebat ini sholawat Badar menyebar di antara kita semua. Bahkan pada waktu itu para habaib menyampaikan bahwa dengan membacakan sholawat Badar 1 kali saja pada suatu malam, maka 7 hari rumah kita bersih dari gangguan jin-jin yang jahat. Jadi seperti ini, seperti surat Al-Baqarah dibaca 2 kali di satu rumah, maka rumah itu bersih dari setan selama 7 hari. Itu seperti surat Al-Baqarah. Saya jadi ngelihat kok bisa sampai seperti itu. Tapi ini yang kemudian adanya di kajian tasawuf yang pada hari ini sudah biasa kita kaji bersama Ustadz Yahya. Mudah-mudahan kita semua dibukakan basiroh batiniyahnya untuk mendengar dan mempelajari makalah-makalah yang dahsyat dan menggetarkan dari Ibnu Athaillah. Demikian, terima kasih. Allahumma fiqh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Wildan, jangan bosan-bosan lah untuk bagi-bagi ilmu lagi kepada kita satu saat itu. Jadi termasuk juga Ustadz Nurholis ini. Jadi sesekali lah ya, kita nanti minta juga barang 1 hadis 2 hadis yang bisa mencerahkan kita semua. Sambil menunggu Pak Yahya, jadi ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan bahwa alhamdulillah kita sudah, seperti yang kita ketahui, sudah membeli tempat yang baru di Dawson Street ini. Kemudian kita kontrak di sini selesai sampai tanggal 5 Juli. Jadi ini April, Mei, Juni. Jadi tinggal 2 bulan, sekitar 2 bulan setengah kita di sini. Kemudian saya atas nama teman-teman di surau kita meminta bantuan dari Bapak Ibu sekalian nanti kalau ada rencana untuk pindah ke tempat yang baru, kemudian juga sambil membersihkan tempat yang ini sebelum kita pergi dari sini gitu. Kemudian juga insya Allah ada rencana dari takmir surau kita ini untuk steam clean di sini, insya Allah minggu depan, karena karpet di belakang itu sudah mulai kotor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ini yang sudah tahu. Welcome Jess. I have promised to translate for you, don't worry. Insyaallah. Jess ini kemarin tanya kepada saya untuk kalau saya datang ada yang translate nggak gitu. Ya, insyaallah. I think that's all, and kajian kita ini betul-betul satu yang mencerahkan kita semua di dalam kitab Al-Hikam ini. Semoga saya kira kedatangan Bapak Ibu semua di sini selalu membawa kebaikan buat kita semua. Sampun siap kan? Pak, biar baca dulu kasih. Oh, biar baca. Ini ya. Nah, meneruskan tadi. 10 menit lah. Ya, 10 menit. Udah, jangan lama-lama, 20 menit cukup. Yang kedua, kemudian yang kedua adalah jadi kita insya Allah akan mengadakan fundraising lagi dalam beberapa waktu ke depan insya Allah untuk memberi informasi sekaligus mencari pendanaan yang tepat buat surau kita yang baru. Bagaimanapun juga kegiatan di surau kita dan ini tidak bisa jalan
cannot go forward without support from all of us. Jadi saya kira kita semua punya kontribusi di sini, dan insya Allah manfaatnya akan sangat besar buat kita semua. Kemudian ada yang ini lagi, kemudian mengenai kegiatan kita, alhamdulillah sudah mulai agak banyak. Di TPA juga sudah mulai ada weekday sekarang, seperti kita ketahui, karena kebutuhan dari bapak ibu orang tua di sekitar sini yang juga membuat TPA not only in the weekend but it's also on the weekdays too. There are 2 days, if I'm not wrong, probably Tuesday and Thursday. Jadi mereka membuat TPA itu 2 kali dalam weekday dan 1 kali dalam weekend gitu. Kemudian juga insya Allah pada bulan ini 2 minggu lagi, mungkin 1 minggu lagi, minggu depan ini kita hendak mengadakan kegiatan untuk youth. The youth that was within our community at the moment, there is not many program that attract them. Jadi alhamdulillah pengajian dari keluarga dan bapak-bapak ini sudah ada, dan pengajian untuk anak-anak TPA, anak-anak di bawah umur 5 tahun, 7 tahun dan lain sebagainya ada, tapi belum ada yang mengcater dari generasi tengah ini. Karena itu beberapa asatidz kita pada beberapa waktu yang lalu berkumpul di surau kita untuk mencari jalan keluar itu. Untuk mencari jalan keluar, bagaimana caranya agar anak-anak muda ini bisa tercater gitu. Karena dari keluhan banyak orang tua yang punya anak-anak remaja, anak-anak usia 13 tahun, 12 tahun, 18 tahun itu semakin tidak mudah untuk diajak ke masjid, untuk diajak bersama-sama ke majelis pengetahuan gitu. Nah, karena itu tanggal 16 ini insya Allah akan diadakan pertemuan awal untuk antara mereka. Jadi nanti kalau kita pikir gimana caranya, gimana metodenya agar anak-anak ini tidak lost gitu. Karena kalau kita tidak mendidik mereka, mereka akan dididik oleh orang lain gitu. Kalau kita tidak merangkul mereka, mereka akan dirangkul oleh orang lain gitu. Dan itu ada kesalahan besar dari kita kalau kita tidak memprioritaskan mereka juga gitu. Jadi mungkin kalau ini sudah jalan, nanti saya pengen itu Ustaz untuk sekedar membawa terbangan itu, diajari mereka hal-hal yang fisik begitu di sini. Jadi satu saat atau next step gitu. Tapi itu insya Allah ada, dan semoga ini tidak one off, tapi ada follow up yang jelas gitu. Dan ini tidak saja lingkungan surau kita, tapi juga teman-teman di Westall, teman-teman di West, Sabah, Pelabuhan dan sebagainya. Kita coba akomodir dengan teman-teman yang di utara dan juga selatan untuk anak-anak remaja ini. Sekali mereka ketemu, nanti mereka biar bikin kegiatan yang mereka sukai. Kemudian setelah itu baru kita akan slowly memberi pesan-pesan keislaman, tentang pentingnya untuk belajar keislaman dan lain sebagainya. Salah satunya adalah mungkin kita ajak mereka dalam forum-forum sholawatan. It will be the next one, insya Allah. Saya kira itu. Kemudian nanti program-program yang lain yang tidak kita lakukan, misalnya pengajian keluarga, insya Allah we try to put one of those in here. Kemarin sudah digunakan oleh teman-teman IMSA di sini dan alhamdulillah bermanfaat gitu. I think without two, we welcome Ustadz Yahya and Pak Jes ini.
if you don't mind, you sit here just so I can. Yeah. Only bule. No, I don't think it's fully anymore. Gula ngomongnya. Ya, saya kira begitu Pak Yahya. Saya mohon maaf ini saya tidak bisa lama-lama. Jadi untuk nuwun sangat, monggo. Itu SOP, standar operating procedure Cak Lukas. Harus di sini. SOPCL dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah, ikhwatal iman azakumullah. Ada beberapa poin yang masih belum kita gali lebih jauh dari hikmah nomor 13 dari Al-Hikam. Sebelumnya sebenarnya lebih banyak yang qualified ini, ada para asatid kita, tapi ya karena saya dipaksa Cak Hamim saya tidak berani. Ya. Hikmah ke-13 kemarin menarik sekali sebenarnya. Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari ingin menunjukkan pergerakan atau marhalah dari usaha orang untuk meniti jalan ruhani yang diawali dari ketercerahan ruhani, kemudian baru orang itu bisa berlayar menuju quote in quote Allah SWT. Setelah itu nanti baru dia akan merasakan hadir di hadapan Allah SWT. Dia punya rasa. Setelah itu baru dia akan mendapatkan rahasia dari Allah SWT. Lah, ini nggak bisa nggak kecuali orang melampaui step ini satu persatu. Nah, mungkin dia bisa mendapatkan daqaiqul asrar misalnya, dia merasakan bisa ngambil konklusi bahwa contoh misalnya ya, contoh asrar misalnya, ada orang dikasih sakit, jamaknya orang pasti merasa sedih, jamaknya orang. Ini ada orang setelah direnungi benar apa dia sakit, dia ngerti ya Allah mungkin saya banyak dosa, mungkin ini cara Allah memberikan kafarat terhadap dosa-dosa saya, mungkin dengan penyakit ini saya terlepas dari maksiat yang biasa saya lakukan, sehingga kemudian yang muncul dari mulutnya adalah alhamdulillahirabbil alamin. Ini kan berbeda dengan jamaknya orang. Ya, contoh paling kecil dari bagaimana orang bisa memahami rahasia di balik kejadian yang ada di alam semesta ini. Salah satu contohnya, sehingga dia merasakan apa yang biasanya disebut orang sebagai bala, bagi dia nikmat. Kan bingung kalau ada orang di rumah sakit tiba-tiba dengan seluruh perenungannya setelah dulunya dia mungkin, terus dia bilang alhamdulillah rabbil alamin, dokternya kan pasti bingung itu. Nah, tapi orang tidak akan sampai pada pemaknaan semacam itu sebelum dia melakukan 3 tahap sebelumnya itu. 3 tahap sebelumnya. Kita awali lagi dari hikmah 13 untuk menguatkan pemahaman kita apa yang diajarkan oleh Syekh Ibnu Athaillah Sakandari. Kata Ibnu Athaillah Sakandari, kaifa yusriku qalbun suwarul aqwan muntabi'atun fi mir'atihi. Bagaimana hati itu bisa enlightening, ya, bisa tercerahkan kalau di kacanya itu terpatri, ya, atau tercetak, ya, oleh gambar-gambar makhluk ini. Sebenarnya apa yang mau digambarkan adalah yang pertama, hati ini digambarkan dengan kaca. Kalau kaca itu bersih, pasti dia bisa memberikan efek refleksi terhadap sesuatu. Kalau dia tidak bersih, tentu dia tidak akan bisa bermanfaat apa-apa. Hati
biasanya kalau kita lihat, kalau misalnya saya Ramadan Buti menunjuk bahwa insaniah kita itu sebenarnya ada dua. Satu akal kita, yang kedua adalah hati kita. Badan kita ini kan sama persis dengan hewan sebenarnya. Makanya kalau misalnya kita tidak memiliki akal dan hati, kita just like an animal kita ini. Lah cuman yang membuat kita menjadi manusia adalah karena kita punya dua unsur ini, akal dan hati kita. Ya, karena ini dua potensi yang melejitkan kita. Yang melejitkan kita untuk bisa menjadi makhluk ruhani, menjadi spiritual being. Menjadi spiritual being. Lah, hati ini akan tidak bisa berfungsi karena yang pertama sebenarnya karena memang hatinya udah rusak. Nah ini tidak dimasukkan oleh Ibnu Sakandari karena tentu bagi orang yang sudah meniti jalan ruhani, hatinya sudah tidak kategori yang paling jelek sendiri seperti Al-Quran menyatakan kalla bal rana ala qulubihim, hatinya sudah berkarat ya memang rusak, nggak bisa dipakai sudah. Ini udah rusak. Ini belum rusak, hatinya belum rusak, cuman ketempelan dengan dunia. Ketempelan dengan dunia. Yang menarik adalah kata muntabi'atun ini bukan menjadi ciri bahwa kalau orang itu dunia itu hanya terlintas di dalam pikirannya atau di dalam hatinya, tapi dunia benar-benar menguasai dia. Menguasai dia. Selama orang dikuasai hatinya oleh dunia ini, maka pasti cita-citanya, orientasi hidupnya selalu ke dunia. Sementara ruhani itu ingin goal kita itu, kita men-setup goal bahwa yang kita maksudkan dalam hidup ini adalah Allah. Makanya kita punya simbol anta maksudi, ya Allah maksudi. Atau kalau dalam bahasa Ikhwanul Muslimin, Allah ghayatuna, ya Allah ghayatuna. Kayak anak saya di TKIT gitu, pulang-pulang Allah ghayatuna kata dia gitu ya. Allah ghayatuna. Karena itu setup yang mau kita sebagai seorang yang beriman, semua orientasi yang kita mau ini adalah kepada Allah SWT. Lah jalan kalau kita mau meniti jalan ke sana, itu startnya harus dari hati. Hatinya harus nengoknya ke atas bukan ke bawah, maksudnya begitu. Kalau hatinya ke bawah, maka pasti nanti nggak akan bisa itu ke sana, itu nggak ketemu jalannya, gitu maksudnya. Karena itu maka yang harus dibenahi pertama kali hatinya ini. Kalau hatinya udah nayeng, karatan, nggak mungkin. Nah sekarang ini hatinya nggak apa-apa, cuman dia keteplok bahasa Jawanya itu. Sudah tercetak itu, sudah tercetak. Jadi bukan berarti manusia itu tidak boleh memikirkan dunia. Semua orang memikirkan dunia, semua orang butuh dunia. Cuman persoalannya orang yang soleh itu dunianya terlintas dalam hatinya, bukan tercetak di dalam hati. Saya kasih contoh. Sa'ad bin Abi Waqqas yang termasuk ahadul ashrah al-masyhud lahumul jannah. Satu orang di antara 10 yang dijanjikan, dipastikan dia masuk surga. Ketika di Haji Wada sakit parah Sa'ad bin Abi Waqqas, sakit parah. Rasulullah mendatangi kepada Sa'ad bin Abi Waqqas dan kemudian berkata, "Ya Rasulullah," kata Sa'ad bin Abi Waqqas, "Inni qad balagha bi minal waja' ma tara." Ya Rasul, sebagaimana yang kau lihat, saya ini sudah kesakitan semacam ini. Saya sudah sakit parah nih, kira-kira kayak gitu. "Wa ana dzu malin wa la yarithuni illa ibnatun li," kata dia. Dan aku ini orang kaya. Dan tidak ada yang menjadi ahli warisku itu kecuali seorang putriku ini. Karena cuma punya satu putri. Sementara dia orang kaya raya. Lihat apa kata dia. Afa atasaddaqu bi thulutsai mali, apakah itu dibenarkan dalam Islam kalau aku memberikan 2/3 dari hartaku? Lihat startnya ngomongnya orang yang hatinya ini tidak keteplok dunia, orang kaya raya ini, orang kaya raya Sa'ad bin Abi Waqqas, tapi bilangnya, "Ya Rasul, benar enggak kalau misalnya ini saya memberikan harta saya 2/3 di jalan Allah SWT?" Kata Rasulullah, "Enggak boleh itu, enggak boleh." Terus dia jawab lagi, "Fasyatru ya Rasulullah, bagaimana kalau setengahnya ya Rasulullah?" Coba kalau kita itu start sodakoh, mana ada orang normal start sodakoh itu dari besar? Enggak ada, mesti dari kecil sodakoh itu. Berapa 1.000 kurang, nambah lagi 20.000, kurang lagi. Nah,
udah ada lagi nih saya nih. Itu kalau kita lihat sahabat Nabi itu orang yang memang mubasysyar bil jannah ini, orang yang memang zaman Nabi udah dikatakan akan masuk surga. Bayangin ini enaknya ya, orang sudah dipastikan dia masuk surga dan memang sesuai amalnya. Rasul itu kalau menjudge orang untuk menjadi ahli surga memang sesuai dengan amalnya. Ya, bukan hanya dia pinter wah, ternyata pinternya nyontek misalnya. Ini memang benar kelihatan dari perilakunya nanti. Hadis sahih riwayat yang Imam Bukhari kalau saya tidak salah. Kemudian kata Rasul tetap nggak boleh itu separuh. Terus kata dia fathuluthu ya Rasulullah, bagaimana kalau sepertiga ya Rasulullah? Kata Rasulullah athuluthu kathir. Dalam satu riwayat yang lain kabir. Sepertiga itu sudah sangat banyak kamu itu. Sepertiganya Sa'ad bin Abi Waqqas. Sepertiganya Sa'ad bin Abi Waqqas itu sudah sangat banyak. Sudah sangat banyak. Dan benar Rasul menyatakan sesungguhnya meninggalkan anak waris benar ya? Ahli waris, anak waris. Meninggalkan ahli waris dalam keadaan kaya atau mampu, kecukupan jauh lebih baik dibandingkan meninggalkan anak waris, ahli waris yang harus meminta-minta kepada orang. Dan sungguh kata Rasulullah, sesungguhnya kalau kita memberikan nafkah diniatkan karena Allah SWT itu mendapatkan pahala hatta kita memberi makan kepada istri kita. Lanjutan dari hadis itu. Tapi yang penting maksud saya bukan persoalan warisnya, tapi persoalan bagaimana attachment orang-orang soleh terhadap dunia ini. Attachment orang-orang soleh terhadap dunia ini. Karena itu prinsipnya yang pertama, kalau kita mau sembuh dari penyakit pertama ini adalah seperti kata para ulama itu, seperti doa-doa orang-orang soleh, ya. Allahumma ja'ali dunya fi aidina wa la taj'ali dunya fi qulubina. Ya Allah, jadikan dunia ini hanya ada di genggaman tangan saya dan tidak ada di dalam hati saya. Karena kalau sudah di hati pasti nggak mungkin bisa itu, nggak mungkin bisa. Nah ini yang penyakit pertama, kalau kaca hati kita ini sudah dunianya ada di sana. Kenapa? Kalau udah di sana pasti mengenerate selanjutnya persoalannya itu. Selanjutnya apa? Kalau misalnya hati seseorang itu sudah dikuasai oleh, karena itu misalnya muntabi'atun kata Syekh Jum'ah itu bermakna tanajas. Memang sudah satu jenis ini. Jadi antara kacanya dan dunianya udah klop jadi satu sudah. Jadi sudah tidak bisa dipisahkan lagi. Dunia sama itunya sudah tidak bisa dipisahkan lagi. Ini banyak. Dan penyakit ini tidak hanya dialami oleh orang yang tidak memiliki ilmu agama, bahkan orang yang punya ilmu agama. Kisah Bal'am bin Bawra di dalam Al-Quran yang bercerita tentang jeleknya orang yang punya ilmu agama tapi hatinya penuh dunia, dijuluki Al-Quran sebagai apa? Sebagai anjing kata Al-Quran. Kalau digertak dia menjulurkan lidahnya, kalau digertak dia tetap menjulurkan lidahnya. Ini orang alim. Bahkan kalau kita baca misalnya Bal'am bin Bawra, sebagian riwayat menyatakan dia tahu Asmaul A'zam, sehingga setiap doa diijabah oleh Allah. Mujabud doa, selalu diijabah oleh Allah SWT awalnya. Tapi karena kemudian berkooperasi dengan pemerintahan yang jahat, karena iming-iming harta duniawi. Kalau sudah hatinya tercetak dengan dunia, udah hancur. Nah ini yang menyebabkan orang nggak akan pernah itu diasap ke apa yang dia maksudkan pada ghayah dari kehidupan kita ini, yaitu Allah SWT. Kita ini kan sedang meniti jalan untuk semakin dekat kepada Allah, meskipun ini kita ini orang-orang yang sangat jauh dari Allah SWT. Tapi kita ingin meniti jalan itu. Jalan pertama yang harus kita lakukan, geser orientasi dunia itu dalam hati kita. Jangan sampai hati kita ini dikuasai dunia. Mata boleh melihat dunia, tangan boleh menggenggam dolar misalnya, tubuh boleh naik mobil, tapi jangan hati ini dikuasai dengan dunia. Bedanya apa? Bedanya adalah harus latihan kalau mau menguasai.
Berat enggak kalau saya ngasih sedekah tiap Jumat? Berat enggak kalau saya menyantuni fakir miskin? Selama itu ada, nggak akan pernah sampai kepada Allah. Nggak akan pernah. Karena itu musuh. Itu the first step. Ya. Dari spiritual journey kepada Allah SWT itu. Karena itu musuhnya. Bagaimana wong sama itu artinya tinggi. Kalau kita mau meraih Allah SWT di sana itu tinggi. Ardul itu malah di bawah. Apalagi dunia yang lebih rendah lagi nggak mungkin ketemu. Kalau you orientasinya kepada yang lebih rendah, nggak mungkin bisa mencapai yang tinggi. Gitu. Itulah makanya yang pertama. Dan efeknya adalah kalau hati kita ini sudah keteplok dengan dunia, kalau sudah tercetak oleh suwarul akwan, bahasanya itu rupa warna-warni, ya, keindahan dunia ini segala macamnya, bisa wanita, bisa harta, bisa kekuasaan, segala macamnya. Lah, akan mengenerate penyakit berikutnya, dikuasai syahwat. Kenapa? Karena kalau orang sudah melihat dunia, awalnya belum timbul syahwat awalnya. Jadi hati yang keteplokan dengan yang tercetak, hati yang terimprinted di dalam hati itu di kacanya dengan duniawi, maka akan mengenerate kesenangan. Diserimpung sudah, terikat dia dan tidak mungkin lagi bisa berangkat. Kalau mau naik ke atas tidak mungkin lagi, karena itulah yang menarik ke dunia. Derajatnya cuma sampai ke dunia nanti. Itu yang dimaksud dengan selanjutnya itu am kaifa yarhalu ilallah. Bagaimana orang bisa berlayar menuju Allah SWT, bisa menuju Allah wa huwa mukabbalun bisyahawati, padahal dia terserimpung dengan syahwatnya. Syahwat muncul karena hati kita ada dunia. Sekali lagi, Islam tidak melarang kita menjadi kaya, memiliki harta, sama sekali tidak. Ini persoalan bagaimana kita menempatkan hati. Ya, jangan sampai hati kita ini didiami oleh makhluk. Ya, hati jadikan dia lurus sana menghadap Allah SWT. Nah, kalau hati kita ini tujuannya akhirat, nanti akan ada step berikutnya. Syahwat akan tidak seneng, gitu. Syahwatnya bisa terkontrol. Itu sudah otomatis. Dan ini indahnya menurut saya, hebatnya Ibnu Abdullah Sakandari. Karena dia bisa merinci itu. Maka step pertama dari marhalah ruhaniyah, marhalatul thariq ilallah, pertamanya adalah apa? Isyraqul qalbi. Tercerahnya hati. Kalau hatinya belum cerah, nggak mungkin bisa. Ini yang pertama. Jadi wajib ada the enlightenment of our heart. Ini yang pertama yang harus muncul dari perjalanan ruhani. Kalau sudah itu, maka kita bisa naik ke step keduanya, yakni step kedua yang bisa kita lakukan adalah ar-rahil ilallah. Kita sudah mulai journey nanti, mulai jalan menuju Allah SWT. Ya, masih belum merasakan kenikmatan itu, meskipun orang sudah rohil ini, sudah yarhalu ilallah, masih belum tentu dia sudah ada kepincut syahwat, sudah tidak senang dengan maksiat, sudah mau taat kepada Allah, sudah bisa baca Quran, sudah senang sholat tahajud, tapi belum bisa dia hadir di hadroh ilahiyah, belum dapat suasana spiritual itu, belum dapat the sweetness of iman itu, belum dapat. Nah, ada lagi penyakitnya nanti. Ini hebatnya. Penyakitnya adalah ghaflah. Maksud saya, kalau bukan seorang yang mengalami proses pendakian spiritual ini, atau orang yang memang tidak jenius melakukan rumusan ini, saya tidak mungkin ini. Ini menurut saya sangat menarik sekali ini, bagaimana step orang menuju penyempurnaan pribadinya. Step dari hatinya, kemudian dia mulai berjalan. Dan setelah itu, kalau yang tidak bisa buat berjalan karena kita digelandungi oleh syahwat kita. Dan selama ada syahwat, tidak mungkin. Bagaimana membunuh syahwat? Ya, kalau kata Rasulullah, kalau kita ini kepikiran terus dengan nafsu seksual misalnya, ya harus puasa. Kayak gitu. Fa'alaihi bisawm, suruh puasa. Memang ngerusaknya adalah syahwat tidak akan pernah hilang, dia tetap ada di situ. Karena itu bagian dari insaniah kita, bagian dari kemanusiaan kita. Kalau nggak ada syahwat, ya nggak ada kehidupan.
Sama seperti rasa marah. Marah akan selalu ada. Nggak mungkin nggak ada marah itu. Karena itu Al-Quran menyatakan wal kadhiminal ghaidh, yang hanya bisa menahan marah. Karena memang Islam tidak menganjurkan kita tidak punya rasa amarah. Nggak bisa perang kalau nggak bisa marah. Kayak orang Jawa nanti monggo ya gimana, nggak bisa itu. Nggak bisa. Memang harus ada. Karena rasa amarah itu nanti kalau disetir dengan cara baik menjadi syaja'ah, menjadi pemberani. Dan itu dibutuhkan. Karena itu dalam Islam syahwat itu penting. Syahwat penting. Karena kita hidup di dunia, syahwat itu tool. Ibaratnya tool untuk hidup di dunia. Tapi bahwa hidup ini kan bukan untuk ke dunia, hidup ini. Perjalanan kita ini mau menuju ke sana kayak begitu. Jadi ya hanya gunakan aja dengan tool. Jangan karena kesenangan sama tool hidupnya malah melenceng ke sini gitu. Maksudnya begitu. Maksudnya. Nah, kalau makanya cara menghapuskan, cara membuat kita ini tidak terserimpung oleh syahwat kita adalah dengan seluruh banyak ibadah. Bikathrati shalah, banyak salat ya, bizikrillah, banyak zikir ya. Dan seterusnya itu. Probanya amal ibadah. Kalau masih ibadah aja masih terus saja digelantungi oleh syahwat terus, tafakur. Kalau tafakur masih belum bisa, yaitu alternatif yang terakhir yang diberikan kemarin itu uzlah. Itu saya kok nggak bisa, Pak. Contohnya misalnya gini, orang yang terlalu jatuh cinta. Kalau terus tiap hari ketemu aja, memang sudah pisah nih, nggak jadi istri saya, misalnya. Tapi setiap ketemu, waduh, nggak bisa, saya kebayang terus. Tidur kebayang, gimana? Nggak bisa kebayang terus. Syahwatnya ini maunya terus aja. Gimana terus caranya? Sudah sholat tahajud, sudah sholat, sudah zikir, tetap aja. Sama seperti syairnya Sutarji Khulsum Bahri ya. Kata Sutarji itu zikir, saya lupa. Untunglah saya lupa karena ada joroknya, alhamdulillah ya. Jadi maksud saya adalah memang tepat metodenya. Kalau kita ini susah, nggak bisa ngelawan syahwat, memang metode paling akhir adalah uzlah. Sama seperti itu, kalau kita jatuh cinta terlalu, itu nggak bisa saya ini. Saya sudah menjauh, Pak, saya sudah sholat, saya sudah zikir, saya gini tetap. Kayaknya dia itu ada di pelupuk mata saya. Maka cara paling efektif, ya udah, minggat saja sana, ke tempat yang jauh. Yang sudah tidak ada lagi, nggak ada macam apa, nggak usah dah. Mau mikir akhirnya hilang sendiri nanti. Hilang sendiri, sama dengan syahwat. Macam-macam tiap orang keluhannya. Misalnya marah, saya marah sama Cak Lugas. Pokoknya ketemu Cak Lugas maunya saya, nggak bisa saya lagi nih. Dia minta maaf, no way, nggak ada maaf bagimu, nggak ada maaf-maafan misalnya. Dan saya nggak bisa ngontrol itu. Saya sudah, ya Latif, tetap aja, ya Latif, Lukas kurang ajar. Misalnya gitu aja terus. Nggak bisa, misalnya. Gimana caranya kalau sudah mentok, nggak bisa dilawan dengan ibadah, dengan zikir, dan seterusnya. Memang paling akhir ya uzlah. Saya pindah dari Australia, nggak ketemu Cak Lukas udah lama, 2 tahun misalnya. 2 tahun terus Cak Lukas ketemu lagi. Saya minta maaf ya. Iya, dan apa udah lama, dan hilang. Memang, maksud saya hebat sekali gitu loh, step-stepnya. Saya bukan menganjurkan nanti semua uzlah ya, karena kita kebanyakan syahwat dengan kayak begitu. Tapi maksud saya memang harus ada metode di mana kalau kita ini kesusahan membuang syahwat, carilah momen di mana kita mampu merenung, melihat benar kok jeleknya diri saya ini dan seterusnya. Itu yang menurut saya paling penting untuk agar kita terlepas dari syahwat itu. Nah, kalau orang sudah tidak dibebani dengan syahwat seperti kemarin itu, ibarat kupu-kupu, sayapnya ini udah nggak basah, sayapnya ini udah banyak gandolan, dia bisa terbang. Nah itu bisa, yarhalu ilallah nanti. Tapi belum dapat nikmat, masih mulai nih jalan ini dia. Ibarat orang ini sudah punya modal, dia hatinya bersih, udah mulai berjalan dia, meniti apa yang dia inginkan itu. Allahu ghayatuna, Allahu maksudi, itu semuanya udah dia arahnya ke sana. Lah, penyakit selanjutnya, ini lebih penyakit hebat lagi ya. Am kaifa yatma'u ayyadkhula hadratallah wa huwa lam yatatahhar min janabati ghafalatihi. Bagaimana orang itu bisa tamak, bisa kepingin sekali untuk masuk di dalam hadrah Allah SWT. Katakanlah gampangannya di dalam suasana ketuhanan, katakanlah.
merasa kita ini ibarat saya mau ke rumahnya Cak Lugas, misalnya ke rumah SBY lah, presiden. Saya harus punya modal. Modal saya adalah baju safari, ya, pakaian bersih. Itu ibaratnya hati. Ya. Kalau karena itu nanti saya tidak bisa masuk, karena pakaian saya bersih saya bisa masuk. Oke, saya punya jalan, bisa jalan sekarang. Sampai bisa masuk ke rumahnya SBY. Ya. Untuk bisa masuk ke rumahnya SBY, nah itu ada step sendiri. Tadi kan masih jalan nih dari rumah ke rumahnya SBY. Itu yang step kedua, ar-rohil ilallah. Kalau kita mau masuk, maka ada rumusnya. Nah, Ibnu Athaillah Sakandari memberikan perumpamaan yang menarik. Allah itu diperumpamakan seperti masjid. Ya, ibarat rumah itu kan masjid, rumah Allah itu. Orang yang tidak bisa masuk masjid itu orang yang apa? Junub. Ya, karena dia punya hadas besar. Dia tidak bisa masuk masjid itu, gitu. Secara fikih saja orang yang lagi jinabat nggak bisa masuk. Gimana mau sholat? Gimana mau menikmati makanan yang ada di dalam? Itu maksudnya. Gimana mau dijamu oleh SBY? Gimana mau bicara dengan SBY? Dan itulah puncak dari takarrub kita kepada Allah SWT. Senang ke rumah SBY itu menuju itu senang tuh. Alhamdulillah aku bisa ke rumah SBY itu senang udah. Nikmat itu spiritual itu. Tapi orang yang sudah bisa masuk ke rumah lebih senang lagi. Orang yang bisa makan di rumah SBY, aduh lebih senang lagi. Apalagi diajak ngomong. Wah itu tugas the peak of spirituality itu sudah. Saya cuma bisa berangan-angan ya. Wow, bagaimana nikmatnya. Lawang kita bisa nangis saja sholat itu sudah nikmat. Apalagi orang bisa masuk ke hadroh. Nah ini yang bagaimana untuk bisa merasakan itu. Tentu ini semuanya spiritual ya. Jangan dibayang nanti bisa. Ini spiritual semuanya. Ini perjalanan ruhani kita. Kedekatan orang, gambaran kedekatan orang kepada Allah SWT. Lah, penyakit yang membuat orang tidak bisa masuk itu kalau zahir adalah jinabat. Lah jinabatnya hati itu ada. Makanya ini kan namanya majaz ini kalau dalam bahasa Arab ya. Jadi disamakan orang jinabat. Jinabatnya hati itu adalah ghaflah. Itu jinabatnya hati. Ghaflah itu apa? Lupa sama Allah SWT. Kita sudah baca Quran tapi lupa. Yang teringat adalah bukan Allah SWT. Udah baca ini, udah baca Quran, wallahu yuhibbul muhsinin, didengerin orang. Yang muncul itu, oh, saya pinter ngaji, saya senang. Saya ngaji hikam ngomong Allah, tapi yang saya inginkan adalah orang mengerti saya, oh, orang alim, ngerti tentang itu. Nggak ada hadroh ilahiyahnya itu, nggak ada, nggak dapat apa-apa. Itu sudah jalan, tapi nggak masuk. Ya kan sengsara namanya itu, ngapain di emperan terus gini. Ya. Kenapa? Karena kita ghaflah. Karena kita ghaflah. Ghaflah ini udah penyakit orang yang bagus sebenarnya. Ini udah penyakit orang soleh sebenarnya udah penyakit orang ini karena dia lalai. Karena dia lalai. Sama lah orang itu kenapa bisa lalai? Karena dia seneng. Kalau kita seneng kita lalai atau terlalu fokus kita sudah lalai. Ya, misalnya kita punya masalah yang sangat berat. Kadang dipanggil orang kita nggak tahu. Ya, misalnya Cak Hamim, dia asik, ngetik gitu, nggak dengar dia, karena dia enjoy di situ. Lah ada penyakit yang membuat kita begitu itu. Kita ghaflah, sehingga kita nggak bisa masuk, nggak bisa merasakan hadroh ilahiyah itu. Nanti nggak bisa masuk itu, nggak bisa ad-dukhul ila hadrotihi itu nggak bisa. Kecuali kalau kita bukan ghafilin lagi. Makanya ada tambihul ghafilin. Biar kita enggak jadi orang yang lupa, ada hitlessness ya. Apa ya? Apa namanya? Biar ghaflahnya hilang. Selama kita ini masih ghaflah, nggak akan bisa kita ini masuk di dalam suasana keruhanian itu. Lah, puncaknya kalau dalam bahasa yang mengutarakan dari orang itu akan faham. Gampangannya dia akan mencicipi nikmat spiritual itu yang disebut dengan daqaiqul asrar. Oh, makanya kalimatnya aja sudah disebut dengan rahasia-rahasia. Ini udah
yang namanya bahasa hati ya nggak tahu nikmatnya kayak apa, tapi inilah puncak dari kayak yang hati itu bisa mencapai. Nah, jika apalagi kita sudah masuk tapi nggak bisa ngapa-ngapain, sudah dapat suasana rohaninya tapi tidak mendapatkan itunya, asornya itu belum dapat. Jika apa? Jika kita punya penyakit lagi, namanya hafwa, min hafawatihi di sini. Kalau kita belum tobat dari min hafawati am kaifa yarju ayyafhama daqatul asrar wa huwa lam yatub min hafawatihi. Bagaimana akan bagaimana mengharapkan memahami ya rahasia-rahasia itu kalau belum taubat dari hafawatihi. Sebagian pensarah menafsirkan salah satu contoh dari hafawatihi itu seperti kesalahan-kesalahan kita karena kita terbiasa mengambil kesimpulan-kesimpulan berdasarkan fisik-fisik kita. Misalnya kayak begini, karena kita ini setiap hari kerja, kemudian bulannya itu dapat uang, salary tiap bulan, seakan-akan kemudian itu kita bisa ngambil kesimpulan, oh rezeki itu ya datangnya karena saya kerja itu. Nah kalau itu terus perspektif itu kita bawa terus perspektif itu, Allahnya nanti hilang, gitu. Allahnya nanti hilang. Saya sembuh itu kalau flu pakai Panadol, Pak. Kalau nggak pakai Panadol saya nggak sembuh. Nah ini bagi orang yang menuju Allah SWT, lah ini harus hatinya benar-benar gimana ini proses hatinya. Kadang-kadang kebiasaan itu nanti menimbulkan kekeliruan. Nah susah nanti akan mendapatkan asror yang kayak begini, yang kayak begini. Banyak ya contoh-contoh kecil-kecilnya itu. Lah padahal udah ada semuanya itu harus, pokoknya nanti kalau sudah masuk di tingkat itu semuanya harus serba Allah. Harus serba Allah. Karena memang tidak ada apapun kecuali Allah SWT sebenarnya di balik itu. Beyond everything. Ya, siapa yang benar-benar maha penyembuh? Ya Allah SWT. Yang menyembuhkan Allah SWT. Yang memberi rezeki Ar-Razzaq Allah SWT. Cuman karena kita ini biasa hidup tiap hari, kadang-kadang itu menyelinap di dalam pikiran. Seakan-akan kalau saya ini enggak itu, saya enggak bisa makan ini. Kalau seakan lah kayak begitunya itu. Jadi hafwa itu bukan dosa dalam, kalau dosa-dosa maksiat ya di sini tadi itu derajatnya di tingkat pertama tadi. Ya, di tingkat pertama yang hatinya masih ke dunia tadi. Ya. Jadi ini sudah kesalahan-kesalahan yang lebih kecil lagi di dalam pendakian orang menuju Allah SWT. Jadi yang pertama, selama hati kita itu masih dipenuhi dengan gambar-gambar duniawi, maka hati itu akan terus mendorong kita ke dunia ini, ke perolehan yang rendah, ke orientasi yang rendah. Kita tidak akan bisa melejit, membangun orientasi ke yang lebih tinggi lagi, apalagi sampai berpuncak kepada meraih keridhaan Allah SWT. Kalau kita sudah bisa membersihkan, maka lihat seperti orang-orang sebagaimana prinsip yang pertama sebenarnya. Kalau prinsipnya begini, kalau hati kita ini sudah sembuh, nanti sebagaimana para ulama menyatakan, nanti kita bisa la tafrah bimawujud wa la tahzan bimafqud. Itu kalau sudah hati bersih. Tidak terlalu gembira dengan kepemilikan dan juga tidak sedih dengan hilangnya harta benda. Itu ciri hati yang udah benar. Kalau kita ini punya harta tidak jadi, wah, ibaratnya biasa pakai mobil apa, kemudian karena pekerjaan bagus ganti mobilnya keren sekarang. Lah waktu naik itu nggak merasa, oh saya ini loh paling. Nah, kalau masih ada itu sakit hatinya masih. Ukurannya itu yang pertama. Atau kalau kehilangan juga tidak stres keterlaluan. Gitu. Nah kalau hati kita sudah bisa kayak begitu, first step itu udah lulus. Tapi kalau masih perasaan kok berat sekali ya, kehilangan $100 berat sekali ternyata. Ya apalagi sampai seminggu masih ingat, aduh coba nggak hilang. Aduh kayaknya ini masih berat itu. Masih berat. Gimana untuk hal-hal yang lain yang lebih besar, hal-hal yang lebih besar ya. Sebagaimana para sahabat Nabi, bagaimana orang bisa seperti Abu Bakar yang datang menemui Nabi dengan seluruh hartanya.
Bagaimana orang seperti Umar bin Khattab datang menemui Nabi dengan membawa separuh hartanya. Bagaimana orang seperti Ulbab bin Zaid, ya, orang miskin yang hanya bisa menangis malam karena dia saksikan Abu Bakar datang dengan seluruh hartanya, Umar datang dengan separuh hartanya. Ulbab si orang miskin, dia datang melihat itu semuanya dan dia tidak punya apa-apa untuk diberikan kepada Rasulullah. Di malam dia menangis, ya Allah, saya tidak punya apa-apa ya Allah. Saya ingin seperti Abu Bakar, saya ingin, tapi apa yang bisa saya berikan kepada Allah? Ya Allah, jika ada kebaikan yang memang itu nilai kebaikan, itulah yang ingin saya sedekahkan kepada orang muslim. Di pagi hari, cerita ini sahih. Ya, salah seorang sahabat Nabi namanya Ulbab bin Zaid. Kemudian di pagi, sholat subuh, Quran Rasul menyatakan, siapa tadi malam yang berdoa dengan begini? Kok aku sampai dapat wahyu dari Allah SWT, sesungguhnya ada doa orang yang semalam diterima oleh Allah SWT. Semua orang siapa ini? Ulbab pun tidak nyangka kalau itu doanya. Karena dia nangis kepada Allah SWT. Dia nangis pada Allah. Dia masuk pada hadroh ilahiyah yang kayak begitu itu. Nah, kapan kita punya hati yang kayak begitu itu? Kapan kita punya hati yang kayak begitu itu? Ini yang penting. Padahal nanti kalau kita menuju akhirat, itulah yang kita bawa. Itulah yang kita bawa. Kita tidak membawa harta kita yang tiap hari kita jadikan orientasi dalam hidup. Kita tidak bawa semua ketenaran nama kita, kekayaan, prestise, segala macam tetek bengek yang ada di dunia ini yang kita sangka itu orientasi utama dari hidup. Begitu kita mati, nggak ada yang kita bawa. Al-Quran menyatakan, yaumun la yanfa'u malun wala banun illa man atallahu biqalbin salim. Pada hari itu nggak ada manfaat lagi harta, benda, anak, tetek, bengek, segala macamnya, kecuali orang yang datang dengan hati salim. Untuk menunjukkan apa? Ya itu yang nanti kita bawa. Kalau kita taking care, looking after our heart dari sekarang, insya Allah akan jadi bisa qalbun salim nanti begitu menghadap Allah SWT. Menghadap Allah SWT. Itu yang penting. Karena itu step ini harus bisa kita lalui minimal. Ya. Meskipun belum ke yang kedua, ketiga, keempat lah. Tapi bangun ini, yang pertama itu hati. Jadikan orientasi hati itu benar-benar lurus. Tanam mulai sekarang ini bahwa tujuan saya hidup ini adalah Allah ya Tuhan. Saya tidak mencari apa-apa kecuali mencari keridhaan Allah. Ya, itu goal saya dalam hidup. Goal saya dalam hidup itu yang di set up. Itu yang di set up. Bukan yang lain. Karena yang lain itu cuman ibarat jalan itu kan gang. Yang suratul mustaqimnya itu di sana itu ridullah itu goyatunanya atau maksudunanya di sana. Jangan keselingkut di gang-gangnya ini gitu. Nanti tidak bisa keluar kita. Tidak bisa keluar. Kenapa? Karena kalau sudah manis, syahwatnya muncul. Itu persoalannya. Ya, jadi itu yang pertama yang harus dibenahi. Lah kalau hati sudah dibenahi, insya Allah syahwatnya nanti akan hilang. Syahwatnya akan hilang. Saya jadi teringat yang pengajian kemarin tentang orang di Bani Israel yang bagaimana dia bisa ke syahwatnya itu seperti itu, orang yang sudah lepas itu. Kenapa? Karena dia diingatkan dengan hatinya. Hatinya awalnya ketempel. Ini contoh yang paling bagus menurut saya. Ya, kan kemarin itu orang kedua yang di gua itu, ya, dia kan punya penyakit itu. Hatinya ini ketempelan. Dunia isinya apa rupanya? Jatuh cinta sama perempuan. Ini ya begitu. Nggak bisa ini kemana-mana itu aja udah. Dan itu digandoli berupa syahwat. Syahwatnya apa? Sampai dia ngomong sendiri. Kau mau nggak sama saya? Mau sampai kayak begitu. Ya. Untuk menunjukkan apa? Benarnya ini langkah-langkah yang ditulis oleh Ibnu Athaillah Sakandari. Lah, tapi begitu nanti diingatkan, gugur nanti ini syahwatnya. Gugur syahwatnya. Coba kita baca lagi untuk meyakini mematangkan pemahaman kita akan the four steps of our spiritual journey ini. Yang pertama, kata orang yang kedua, Allahumma innahu kanat li ibnatu ammi kanat ahabbun nas ilayya. Kata dia, ya Allah, sesungguhnya aku ini memiliki sepupu, ya anak paman saya yang saya ini sangat cinta pada dia.
Nggak ada di seluruh kolong langit ini, bahasanya sampai kayak gitu kalau dalam bahasa kita ya, di seluruh dunia ini nggak ada wanita lain kecuali si dia. Bahasanya kayak begitu, bahasanya itu. Ya. Wa fi riwayatin kuntu hibbuha ka'asyaddi ma yuhibbur rijal an-nisa. Dan aku mencintainya itu sebagaimana seorang laki-laki yang sangat cinta kepada seorang perempuan. Ini kan untuk menunjukkan apa? Ini yang disebut dengan muka balon bisyahawatihi itu. Udah nggak bisa, ini udah tertancap ini udah. Tapi bisa gugur. Gara-gara apa? Nah, nanti gara-gara si perempuan tadi itu yang membilangi. Bahkan kalau di riwayat yang lain, dia itu kerja sangat keras untuk mendapatkan 120 dinar. Hanya untuk, karena deal dengan perempuan itu, asal you bisa ngasih saya 120 dinar, tubuh saya milik kamu. Oke, yuk nyari uang. Contohnya apa? Orang yang sudah lihat, orang itu kalau hatinya sudah keteplok, syahwatnya muncul, orientasi hidupnya, rohilnya kemana? Yarhalunya, bukan ilallah. Kepada apa yang dia tuju. Dia cari itu 120 dinar itu. Hidupnya ya itu yang dia cari. Lihat, benarnya apa yang ditulis oleh Ibnu Athaillah Sakandari. Tapi kalau orang tidak keberatan orientasinya, yang dia tuju jalannya ke Allah SWT. Lihat ini contoh orang ini yang persis sama. Hatinya ketempelan kecinta terhadap wanita. Syahwatnya muncul. Kalaupun dia berjalan, jalannya kemana? Ke bawah. Ke nafsunya. Ke hawa nafsunya. Benar dia bekerja. Yang sebenarnya kerja itu bisa menjadi ibadah. Ya, sebenarnya kan. Sama kalau orang formnya sama ini. Perangkatnya dia kepada Allah. Nah, pekerjaan itu menjadi bukti cinta kepada Allah SWT. Ya, tapi karena orang ini motifnya sudah keliru, ya ini nantinya 120 dinar hanya untuk itu. Tapi alhamdulillah, ya, begitu perempuannya sudah dimilikinya, kata dia, saya ini sudah bisa duduk di kakinya dia. Baru dia bilang, takutlah kepada Allah, jangan kau pecahkan cincin dengan cara yang tidak hak. Kalimat itu yang menggugurkan seluruh ini. Jadi seperti kotoran yang ada di dinding hatinya itu di wipe out. Lah kita ini butuh itu dalam hidup ini. Bagaimana kotoran di hati ini bisa disemprotin hilang gitu. Sehingga hilang. Sama dengan seorang pemuda datang ke Rasulullah SAW, ya Rasul, izinkan zina bagi saya. Bayangin ada seorang pemuda bilang, izinkan zina itu halal bagi saya. Kata Rasul, ini antik juga, kira-kira kayak gitu kan. Kata dia, kalau seandainya kamu punya saudara perempuan dan saudara perempuan itu dizinai oleh orang lain, apa yang kamu lakukan? Demi ibuku ya Rasulullah, akan saya bunuh orang itu. Kalau kamu punya bibi perempuan dan bibimu dizinai, apa yang kamu lakukan? Bunuh dia. Kalau kamu punya ibu, yang ibumu itu seorang perempuan dan dia dizinai, apa yang kamu lakukan? Saya bunuh. Dan seterusnya Rasul mencoba melakukan brainstorming lah kepada dia. Setelah itu dia didoakan oleh Rasulullah. Dan apa kata dia? Semenjak itu tidak ada hal yang paling aku benci di dunia ini kecuali perzinaan. Nah, ini orang yang sembuh dari tadi itu. Gak ada itunya. Nah, kita ini harus bisa mencari itu. Harus, kalau kita punya sakit hati, bingunglah kita ini. Seperti kalau kita punya penyakit tubuh yang sibuk mencari obat. Gimana ini saya kenapa kok sangat suka sama dunia ini Pak? Kenapa sama akhirat saya ini kok tidak suka? Ini penyakit gitu. Sayangnya tidak ada orang yang bingung kalau sakit rohani. Kalau sakit jasmani bingung, pilek aja bingung. Ya. Apa? Bayangin untuk cancer kayak Jess harus dioperasi. Bayangin 2 bulan off-nya. Seandainya kita tahu penyakit hati kita, wah bukan operasi lagi itu mungkin. Ya. Bukan operasi segala macam itu udah. Ya, karena terlalu banyak kesalahan kita. Sudah tidak cukup hanya dengan obat-obat, ya. Tapi mungkin harus ada pembedahan, ya. Harus ada uzlah yang dan seterusnya. Kalau kita memang sakit, ya. Ini yang penting lah. Kalau syahwat sudah bisa kita kalahkan, baru kita bisa masuk ad-dukhul ilal hadrah, dan nanti kita bisa merasakan nikmatnya ma'rifah fi daqaiqil asrar, Ini yang karena itu doa-doa orang soleh misalnya Allahumma fahimna, misalnya
muradaka fi kitabik, Allahumma fahimna muradaka fi khalqik. Ya Allah, berikan kefahaman kepadaku ya dari rahasia-rahasia maksudmu yang kau kehendaki dari Al-Qur'anmu ini, dari pecintaanmu dan seterusnya. Karena itu indah ya. Sama kita jatuh cinta sama seseorang, masuk ke rumah orang tuanya, sudah dikasih makanan masih belum nikmat, kecuali kita bisa bercengkrama dengan si perempuan itu karena kita tahu rahasia hatinya, dan itu senang. Bayangkan para aulia Allah itu ya yang bisa kayak begitu. Makanya dunia ini menjadi remeh-temeh bagi mereka. Remeh-temeh, gak ada harganya dunia ini. Bagi orang-orang soleh, dunia ini gak ada harganya. Kenapa? Karena dia tahu nikmat yang lain. Lihat, kenapa sahabat Nabi itu kok bisa kayak begitu lihat dunia? Kenapa orang-orang soleh itu kayak begitu terhadap dunia? Kenapa? Karena dia sudah bisa menikmati akhirat. Kenapa kita kok berat? Karena kita nggak ngerasain akhirat. Teori dapat, tahu kita ini akhirat. Tiap hari kita baca walal akhiratu khairu wa abqa. Kenyataannya ada khairun, ya. Rawon lebih enak daripada sholat tahajud, siapa bilang ya. Nggak ada khairun wa abqa itu. Nggak ada khairun wa abqa. Itu yang menjadi soal bagi kita. Bagaimana teori itu tidak hanya sekedar teori, tapi kita rasakan. Benar-benar kalau Quran bilang walal akhiratu khairu wa abqa, benar-benar khair. Benar-benar khair memang. Kalau kita mau jujur hari ini, akhirat belum khair, itu masih dunia yang khair. Jujur aja masih dunia. Lebih enakan dikagumi orang, lebih enakan dapat gelar, lebih enakan makan yang enak-enak daripada urusan akhirat. Ya. Ini Pak Kholis mungkin bisa nikmati ya. Begitu sholawatan merasa nikmatnya, masuk di hadrohnya misalnya. Dan itu nikmat. Kalau orang sedang lagi nikmat, tanyain semua orang yang pernah mencicipi nikmatnya spiritual. Tanyain dengan semua kenikmatan dunia ini, mana yang lebih nikmat? Gak ada nikmatnya dunia ini. Kalau kita diberi kesempatan malam-malam, satu hari aja lah. Jangan seperti orang yang tiap hari, yang memang sudah soleh-soleh ya, yang memang sudah jadi kekasih Allah. Orang biasa aja lah. Kalau kita satu malam punya momen, kita sholat tahajud, diberi oleh Allah kenikmatan sholat itu, kita nangis, kita ingat semua dosa, kita merintih di hadapan Allah, nikmat itu. Orang yang habis kayak itu tanyain, dengan gelar PhD enak mana? Tanyanya gitu. Dia pasti jawab enak itu. Cuman persoalannya kita ini cuman kadang-kadang 2 menit doang, 5 menit doang nikmatinnya. Ya, karena kita belum sampai di makom itu. Tapi oleh Allah kadang-kadang dikasih nikmatnya sedikit-sedikit. The sweetness of iman. Sweet iman itu. Tapi persoalannya kita yang belum dapat halawatul iman. Halawatul iman. Ya, kita masih berat. Tetapi sekali lagi, jalan itu harus kita daki. Aqobah itu harus kita daki. Masih bisa terus ya, Amin? Satu lagi sebentar ya. Karena tidak nambah. Untuk makalah nomor 14. Nah, ini salah satu contoh sebenarnya, contoh dari asror, atau juga peringatan bagi kita semuanya. Secara singkat, al-kaunu kulluhu zulmatun. Kata Ibnu Athaillah, dari semua selain Allah ini sebenarnya gelap. Gelap itu artinya kalau dalam syarahnya Syekh Ramadan Buti menjelaskan sama dengan ada, nggak ada berarti. Nggak ada. Ini kan agak ruwet ini. Dunia yang tiap hari kita lihat ini, tiba-tiba semua makhluk itu nggak ada. Loh kan ya gimana coba? Kalau kita ini cuman ngomongnya dari mata kita, nggak bener ini Pak. Ngomong dampar ini ada di sini. Gimana bilang nggak ada? Ya. Gimana bilang ini zulmatun, ini gelap? Nggak bisa. Ya. Wa innama anarahu dhuhurul haq fihi, kata dia. Dan sesungguhnya yang memberikan penerangan, ya, yang membuat dia ada itu karena zuhurul haq, karena penampilan Allah SWT. Ya, jangan nanti seperti panteisme ya. Karena panteisme itu sebenarnya kayak begini. Kayak mirip. Karena segala semuanya ini ada Tuhannya. Kan kayak begitu. Jadi panteisme. Ya, kalau dalam Islam sebenarnya semuanya ini karena kan bagian dari tajallinya Allah SWT.
Ya pastilah di apapun saja kalau kita melakukan kreasi, pasti di produk hasil kreasi kita ada diri kita di sana. Kayak gitu. Kesadar. Contohnya itu begini, kalau kita ini sebenarnya pemahaman ini muncul dari orang yang sudah kesengsem dengan Allah SWT. Contoh, kalau kita ini sangat jatuh cinta sama seseorang, apapun di dunia ini menjadi dia. Kita lihat matahari sore yang indah, itu ingatannya bukan matahari. Ya Allah, indah, cantik seperti istri saya. Itu. Terus lihat apapun itu, rivernya ke sana. Rivernya ke sana. Seakan-akan semuanya itu gelap. Yang ada just her. Lah orang kalau sudah kesemsem sama Allah semacam itu, kita masih bisa berteori untuk ini. Masih bisa berteori. Tapi ada orang yang jangankan ini hak, ini benar kata-kata ini, benar. Ya. Jangankan orang yang kesemsem sama Allah yang maha cantik, ya, yang maha cantik. Wong orang sama dunia aja bisa kayak situ kesemsemnya sama dunia ini. Lihatlah kalau waktu kita jatuh cinta itu, semuanya serba dia. Ya, kesadaran kita serba dia. Bayangin kita makan enak. Waduh, besok saya ngajak dia. Gitu munculnya itu. Kenapa bisa begitu? Coba kalau kita renungin. Semuanya kok bisa semuanya gitu karena cinta. Karena cinta. Bagaimana orang yang mencintai Allah SWT? Padahal Al-Quran menyatakan orang-orang kafir itu mencintai dunia ini sangat. Tapi walladzina amanu asyaddu hubban lillah, kata Al-Quran. Sesungguhnya orang-orang iman jauh lebih cinta lagi kepada Allah SWT. Ini Allah SWT yang menjelaskan bahwa, dan artinya ada orang-orang yang begini itu. Kata dia, orang-orang kafir itu mencintai dunia ini. Sangat cinta. Tetapi kata Allah, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Tapi orang-orang beriman itu jauh lebih cinta kepada Allah SWT. Nah, persoalannya kita termasuk kelompok itu atau enggak, itu persoalannya. Itu yang jadi problem kita. Lah, kalau orang mencintai dunia, pandangannya aja sudah bisa berubah, serba dia. Apalagi kalau dia mencintai Allah SWT. Apapun menjadi Allah SWT. Apapun. Apapun yang dia lakukan, apapun yang dia lihat, apapun yang dia pikirkan, semuanya serba Allah SWT. Ya Allah SWT. Lah, ini yang akan muncul kalau orang sudah punya kesadaran yang benar. Diawali dari apa? Contohnya adalah dari ini. Karena sesungguhnya dunia ini gelap, nggak ada. Kenapa persoalannya? Satu, karena yang disebut yang membuat sesuatu itu kelihatan kan sebenarnya cahaya. Sebenarnya Al-Quran menyatakan Allahu nurus samawati wal ardh. Allah itu yang berikan cahaya pada langit dan bumi ini. Kalau seandainya hari ini kita tidak ada lampu, apapun saja, bisa enggak kita menyatakan di depan kita ini ada benda? Enggak bisa apa-apa kita. Bayangan kita kan ada sesuatu enggak? Enggak ada apa-apa. Semuanya itu enggak ada. Semuanya gelap. Artinya kalau sudah bilang gelap, asosiasinya nanti menjadi tidak ada. Itu maksudnya. Yang pertama. Yang membuat menjadi ada itu karena cahaya. Ternyata. Begitu ada cahaya, oh ada kamera ternyata di situ. Tapi kita seringkali lupa sama cahayanya itu. Padahal esensial sekali cahaya itu. Begitu tidak ada cahaya, kita tidak bisa melihat. Ya. Tapi orang sering lupa dengan cahaya itu. Itu yang pertama cara memahaminya. Yang kedua, sesungguhnya yang disebut dengan ada, sesungguhnya itu adalah sesuatu yang tidak diadakan. Itu yang disebut dengan ada. Karena sesuatu yang diadakan, sebenarnya dia tidak ada itu awalnya. Dan secara hakikat dia sebenarnya tidak ada. Nah ini agak bulat dong ya, banyak tidak adanya. Menerjemahkan juga sulit. Kalau itu problem bahasa Inggrisnya. Contohnya begini katakanlah, sebenarnya lucu kalau mau kita pikirkan sungguh-sungguh itu sebenarnya. Bahkan sekarang ini katakannya, suatu benda apapun yang besar kayak begini, kalau kita kecilkan terus, semuanya tidak ada. Itu kan aneh sebenarnya kalau mau kita renungkan itu. Benda iPad ini yang besar ini, kalau saya kecilkan lagi, saya lihat pakai mikroskop, dia jadi elektron-elektron. Kalau lihat lagi terus dikecilkan lagi, jadi tidak ada semuanya. Jadi sebenarnya barang ini ada atau enggak ini sebenarnya? Sama dengan warna merah. Warna merah. Warna merah itu kalau kita dibesarkan, tidak ada warnanya itu. Kemana terus warnanya itu? Jadi sebenarnya ini
Ya memang al-kaun kulluhu sebenar itu. Secara yang benar-benar ada itu Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? La bidayah wala nihayah, enggak ada permulaannya, enggak ada akhirannya. Qaimun bi nafsihi, enggak butuh yang lain. Ya itu yang benar-benar ada. Yang lain kan cuma diadakan. Dia bisa hilang kapanpun saja. Artinya sebenarnya dia itu adanya nisbi. Jadi ada wujud hakiki, ya, wujudun hakikiyun, ada wujud nisbi. Nah, wujud nisbi itu kan sebenarnya tidak ada karena dia diadakan. Orang itu menyebut diadakan itu karena awalnya tidak ada, kan kayak begitu. Awalnya. Ya memang agak filosofis, tapi inilah bagian dari daqaiqul asrar. Kira-kira kalau diambil mau sebagai contoh. Karena itu kata Ibnu Athaillah Sakandari, lihat, faman ro'a al-kaun, siapa saja yang melihat alam semesta, melihat ciptaan Allah SWT, walam yashhaduhu, tapi dia tidak menyaksikan Allah. Dia melihat semua alam semesta ini, tapi dia tidak melihat Allah. Fihi, di dalamnya, di dalam semesta yang dia lihat itu, au indahu, atau di sisinya, ya, au qablahu, atau sebelumnya, au ba'dahu, atau setelahnya, faqad a'wazahu wujudul anwar. Maka dia memang sudah tidak dikasih, tidak dapat, dia tersembunyikan untuk mendapatkan, tidak dikasih sama sekali orang ini untuk mendapatkan cahaya. Dan cahaya itu seperti dia tidak tahu, udah lupa dia dengan cahaya. Seperti ibarat orang melihat ini mentang-mentang ya memang ada ini, dia lupa sama ada cahayanya itu. Padahal begitu lampu mati, tidak ada orang yang bisa mengatakan, oh di depan saya ada HP dan seterusnya itu. Gitu. Memang orang sudah di dapat dari cahaya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang lucu. Dan memang menarik kalau mau kita renungkan lebih jauh itu, kadang-kadang yang nampak itu tidak real, ya. Yang nggak nampak, yang real itu sebenarnya yang nggak nampak, tapi yang nampak kadang-kadang justru kelihatan kayak real, kayak kita berkaca sebenarnya. Wajah kita yang ada di kaca itu sebenarnya kan tidak real, tapi kayaknya itu yang ada saya. Yang sebenarnya kan yang di sini yang saya tidak bisa melihat itu. Itu kan lucu sebenarnya itu kalau mau kita renungkan benar-benar itu yang ada kayak real, tapi yang benar-benar ada itu kayak tidak real. Kalau kita kaca itu yang benar-benar kayaknya ada yang di kaca itu, padahal yang di kaca itu nggak real itu sebenarnya itu. Tapi kenapa bisa kita anggap real? Ya. Makanya kalau dalam filsafat Islam ada dua objek yang dianggap real itu. Satu mahsusat atau sesuatu yang terindra, yang kedua yang makulat, sesuatu yang bisa kita pikirkan. Itu semuanya dianggap objek, reality. Ya. Jadi beda dengan kaum empirisis di barat yang menyatakan, wah enggak real, mana buktinya? Tidak ada empiris. Tuhan itu enggak ada, tidak ada buktinya. Kalau dalam Islam, enggak. Memang dari dulu ulama-ulama kita, scientist kita, memang objek itu dibagi dua. Ada mahsusat, ada makulat. Gitu. Jadi memang sama seperti orang ateis, Tuhan itu tidak ada, mana buktinya? Enggak ada. Ya. Padahal ngomongnya dia itu juga enggak ada. Itu kan ide, mana buktinya? Kenapa saya percaya sama ide kamu? Wong ide itu juga abstrak. Kenapa saya harus percaya sama ide kamu? Mana buktinya ide kamu? Ya, dia tidak bisa. Wong ide itu juga ada di dalam makulan, ya, dalam makulan. Ya. Itu karena itu orang yang melihat alam semesta, tapi dia tidak menjadikan alam semesta itu membuat dia mengetahui Allah SWT, maka dia sudah apa? Dia tertutup oleh awan-awan athar. Ini susah, gimana ya? Tertutup oleh awan-awan lebet. Gimana Kak Polisner? Cuma ibarat gini, ibarat nurullah itu seperti matahari. Ya. Orang itu mestinya kan bisa melihat matahari yang begitu sangat jelasnya itu. Tapi kalau orang ini ketutup dengan awan-awan itu yang disebut di sini dengan suhubul athar, ya. Jadi syumusul ma'arif itu, coba pengetahuan yang benar-benar itu mestinya itu kan saking gobloknya orang mestinya itu.
kalau melihat dunia yang begitu jelasnya ini tidak mengantarkan ke dia ke Allah, itu kan gobloknya orang, mestinya kan kayak begitu. Kamu itu gimana? Puisi ini karangan saya, misalnya kayak begitu. Kok kamu tidak tahu kalau ini karangan saya kan? Kamu ini misalnya kan kayak begitu. Oh jelas-jelas kalau soto rasanya begini ini buatannya Pak Mim, misalnya kan kayak gitu. Pak Mim ya. Sudah kayak begitu. Sebenarnya orang-orang yang memang arif melihat apapun di dunia ini mengantarkan dia kepada Allah SWT. Karena memang dia ayatullah. Itu antiknya kita. Disebut dengan the sign of Allah, tapi begitu kita ikra, kok tidak ada sign of Allahnya ini. Ini kan antik, ya. Sama dengan kita baca Al-Quran. Al-Quran itu ayatullah. Mestinya orang baca Quran itu ya ketemu dong sama Allah. Quote in quote, mestinya. Kalau saya baca Rendra, ya, atau kalau saya nyanyi lagunya Ariel Peter Pan katakanlah, itu kan langsung muncul itu Arielnya, ya, Arielnya langsung muncul itu, bahwa lagu itu the sign of Ariel itu langsung muncul. Atau kalau nyanyi Bang Toyib misalnya, itu langsung muncul. Atau kalau yang sekarang lagi booming apa? Bukan Jaya-Jaya yang Gorontalo itu misalnya. Begitu kita nyanyi itu, saruhannya langsung muncul tuh. Kenapa? Karena dia signifying saruhan. Aneh bin ajaib kita ini, aneh bin ajaib. Begitu kita baca Quran, mengapa Allahnya tidak muncul? Itu yang menjadi problem kita. Kita baca itu Yasin wal Qur'anil Hakim, tapi nggak ada Allahnya. Dibaca sudah ayatullah. Apa yang salah itu? Itu loh maksudnya. Ini kan seakan kamu ini udah ketutup mendung kamu ini. Matahari segitu gedenya kamu nggak melihat. Kira-kira kayak gitu gampangannya. Dunia ini ayatullah. Dunia ini ayatullah. Dunia ini nggak ada sebenarnya. Dia menjadi ada karena ada Allah SWT. Jadi you kalau ngelihat dunia nggak ngelihat Allah, ya keplek kamu itu. Kira-kira kayak begitulah gampangannya. Jadi gak bisa, semuanya ini tanda Allah, semuanya ini ayatullah. Wa min ayatihi, kita taunya itu nikah itu Pak, ayatullah. Wa min ayatihi an khalaqalakum, kalau itu ya. Ini anehnya. Tapi beda kalau kita ada masalah, baca ayat itu keluar itu. Misalnya begitu kita ada masalah, kita bilang apa misalnya, ya Allah, itu benar-benar itu muncul itu ya Allahnya. Doa saja, doa yang kita memanggil Allah, seringkali juga tidak muncul Allahnya itu. Kan subhanallah kita ini. Allahumma sholli ala sayyidina Allahumma. Tidak ada Allahnya ini, cuman di sini aja Allahumma sholli Allah. Ya gimana terus coba. Tapi begitu kita punya masalah, wah itu do Allah, do Gusti. Lah, itu muncul. Lah, sebenarnya seluruh makhluk, semua makhluk, ya. Alam semesta ini, semuanya ini, kaun ini, itu merujuk kepada Allah SWT. Kenapa? Karena Allah yang menyinarinya. Ya. Allahu nurus samawati wal ard. Allah nurus samawati wal ard. Kalau wahujibat anhu, kalau kamu terhijab dari apa? Dari itu untuk melihat sumusul ma'arif dan matahari pengetahuan yang begitu weleh-welehnya itu, ya, gak bisa melihat. Ya memang kita terhijab oleh suhubul athar, ya, darul asar. Itu saja sebagai pengantar. Mungkin lebih lanjutnya bisa kita diskusikan lebih lanjut insyaallah minggu depan. Semoga ada manfaatnya dan semoga Allah membimbing kita meniti jalan ruhani. Paling tidak kita mulai membersihkan hati kita masing-masing, dengan kemudian semoga kita diberi kesempatan untuk melayarkan perjalanan ruhani kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga di puncak akhir dan perjalanan kita bisa mencicipi kenikmatan iman itu, halawatul iman yang kita inginkan dari seluruh proses perjalanan spiritual ini. Dan Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Aku sudah pakai itu. Terima kasih. Kalau mendengar Pak Yahya ini selalu kata-kata kesem-sem cinta barang itu seringkali muncul begitu. Jadi kelihatannya saya kira lagi
masa-masa seperti itu kayaknya. Jadi saya kira semoga saja kita mendapatkan apa yang telah beliau doakan kepada kita dan bermanfaat bagi kita semua. Ada 5 menit ini sebelum saya tutup nanti sampai jam 7.30. Satu, Ibu silakan. One and only barangkali. Nggak ada ini mana. Oke. Iya, langsung Pak. Ya, yang tentang mahal yang 4 tadi agak bingung sih bedanya yang nomor 3 sama nomor 4. Jadi yang tentang apa hadroh ilahiyah sama yang udah merasakan rahasia-rahasia gitu itu bedanya apa? Bisa dijelasin lebih detail sama yaitu mungkin 3 sama 4. Iya. Sama tips-tips membersihkan hati supaya Bisa nulis buku ini. Gimana ngasih tip, mau masih kotor juga gimana? kelihatan bos lebih baik. Yang ketiga sama 4. Sekali lagi seperti rumus awal bahwa stages ini bertalian seperti bertali temali, berkelindan satu sama lain. Jadi yang membuat ibarat orang itu sudah melakukan perjalanan untuk bisa masuk rumah itu orang harus suci. Lah, sucinya hati itu adalah kalau kita sudah bisa konsentrasi, sudah sadar, hatinya itu sudah bisa menyadari, tidak kemana-mana hatinya gitu. Karena orang berjalan kalau masih tolak-tole tidak jadi masalah, melirik kanan di kiri namanya masih berjalan. Tapi kalau sudah begitu sampai, ya harus fokus. Lah, yang membuat kita tidak fokus secara ruhaniah itu disebut dengan ghaflah. Lah, ghaflah itu sikap batin yang membuat kita ini berpaling dari tujuan awal meskipun kita sudah melakukan ibadah. Seperti yang saya contohkan tadi, baca Quran, kehilangan pesan spiritualnya, nggak ada nikmatnya. Sudah sholat tapi kok nggak terasa apa-apa. Sudah zikiran tapi ya kayak di mulut aja zikiran, sampai kemeng zikiran yang nggak ada rasanya. Ini gimana ini yang salah ini gitu. Itu ghaflah namanya. Biasanya orang ghaflah itu karena dia udah kesengsem. Ibaratnya itu begini, karena kenapa kalimatnya dibikin janabat? Seperti orang itu, kalau orang itu kawin dengan dunia, hatinya kawin dengan dunia, dia itu sedang jinabat sebenarnya. Dia kawin dengan hal-hal yang membuat kayak begitu itu tadi. Dia kawin dengan kebanggaan, dia kawin dengan julukan orang, disebut orang pinter kayak atau disebut apa. Itu dia menikmati itu yang membuat ghaflah kemudian. Nah, kalau orang sudah kayak begitu, harus dibuang dulu itu. You sedang jinabat, you nggak bisa masuk, you kira-kira begitu. Kibirnya masih ada ini, sombongnya nggak bisa masuk. Ya, jadi teringat ada cerita Ibnu Arabi kalau saya tidak keliru atau bukan saya lupa. Yang jelas ada seorang guru spiritual katakanlah yang kaya raya ngajari zuhud. Ya, muridnya ini miskin tiada tara. Jadi dia protes ke gurunya ini, guru saya ini kok kaya kayak ngajari zuhud gimana? Kalau saya miskin misalnya dan seterusnya, kira-kira ya begitulah. Ya, terus apa kata gurunya? Memang saya ini kaya, tapi dunia nggak ada di hati saya. Kamu miskin, tapi dunia bertengger dalam hatimu. Ya. Banyak kayak begitu itu, banyak kayak begitu. Ya. Jadi kira-kira ghaflah itu yang membuat kita tidak menikmati. Karena itu nanti berkaitan. Kalau ghaflahnya sudah dihilang, pasti akan terasa nikmat ibadahnya itu. Jadi kayak one more step untuk bisa merasakan sweetness of iman. Kira-kira gitulah untuk melihat gampangannya. Bagaimana membersihkan hati seperti prinsip tadi, perbanyak dengan ibadah. Ya, sibukkan diri dengan ibadah, dan sebenarnya ada resep satu-satunya kalau mau lebih detail. Misalnya kalau penyakitnya itu, karena nanti penyakit hati banyak sekali ya, yang kalau Imam Ghazali bahkan ada banyak itu apa aja amrodul qulubnya itu, nanti treatmentnya masing-masing juga. Kalau kita seneng pamor, lah makanya sebenarnya urusan ruhani harus punya guru yang mestinya. Guru yang benar-benar guru ya, yang tahu kondisi hatinya,
ibarat dalam bahasa Islam biasanya disebut dengan mursyid, ya, orang yang bisa memberikan irsyad, bukan jamiatul irsyad, bukan, ya. Jadi bisa membimbing, katakanlah ini penyakitnya begini, tanya, bisa dibuat tempat diskusi. Saya ini kok sombongnya nggak hilang-hilang, misalnya gitu. Nah kalau sama-sama kayak dengan kita yang sama jawabannya selalu begitu. Gimana kok bisa sombong? Podo aja, ya podo sombong. Gila, kapan terus ketemunya? Nggak nyambung. Ini sebenarnya ada prakteknya di zaman sahabat. Ya, Umar bin Khattab, guru hatinya adalah Hudzaifah al-Yamani. Ya. Hudzaifah itu jagonya hati. Ya, kalau dalam sahabat yang paling jago hati Hudzaifah. Kenapa Hudzaifah jago hati? Karena pertanyaannya paling antik sendiri kalau tanya ke Rasul. Kalau sahabat yang lain semua tanyanya, ya Rasul, gimana caranya masuk surga? Ya Rasul, kalau amal yang terbaik itu apa? Kalau Hudzaifah enggak, ya Rasul, yang membuat rusaknya amal apa? Ya Rasul, semua negatif pertanyaannya. Karena dia sering bertanya negatif, maka itu kan berkaitan dengan rusaknya hati. Nah, jadi satu, fungsi Hudzaifah itu adalah ahli ruhani, yang pertama. Yang kedua, dia intel Rasulullah. Intel dalam pengertian politik. Jadi nama-nama orang munafik yang sahabat yang lain tidak diketahui, Hudzaifah dikasih tahu sama Nabi. Dia itu orang munafik, yang munafik. Karena belum expose munafiknya secara publik, sehingga tidak boleh ada kayak legal judgment orang ini seorang munafik atau enggak. Tapi Hudzaifah dikasih tahu. Silakan dibaca sirahnya Hudzaifah yang menarik sekali. Ya. Bahkan Umar pernah datang ke Hudzaifah bilang, Hudzaifah, apakah dalam hatiku masih ada sifat nifaq? Nah ini contoh yang disebut dengan bahwa memiliki guru dalam persoalan rohani itu boleh. Sebagaimana yang dilakukan Umar terhadap Hudzaifah. Tapi tentu yang benar-benar bisa kita jadikan ya orang yang sudah ya kita anggap dia orang soleh, orang yang sudah tidak kepincut sama dunia lah kira-kira. Ya kita bisa jadi guru rohani lah, murabbiyur rohani istilahnya. Ya, jadi pendidik rohani kita. Ya. Wong mau punya masalah aja butuh ke gymnya, punya guru. Masa urusan hati gak tidak saya bisa sendiri. Bang, semua orang kan bisa merdeka. Ya bisa. Tapi tentu nanti bentukannya masalahnya beda kan ya begitu. Ya silahkan, boleh aja mau olahraga sendiri bisa. Tapi kalau mau yang bagus, ya datang ke gym sana. Nanti bisa dibentuk ini, oh gini ukurannya ini lah kayak begitu gampangannya. Rohani sama. Lah enaknya dulu sahabat itu ada Rasulullah. Ya Rasul saya ini, kamu ini ya enak. Sekarang, aduh siapa ya Rasulullahnya itu? Adanya cuma di sholawatan ya Rasulullah itu doanya. Itu yang kekurangan kita, sekaligus masih banyak juga kelebihan kita. Kira-kira gitu. Jadi ada treatment khusus, tapi paling enggak cara gampangnya itu sibukkan dengan ibadah, tafakkur, muhasabah. Kalau memang enggak banyak, kalau memang harus punya satu momen untuk menjauhkan diri dari tetek bengek karena kita enggak bisa lagi, ya lakukan itu untuk hanya dalam certain period of time, ya enggak untuk waktu yang lama misalnya. Ya sama, makanya kalau Ibnu Taimiyah bilang kalau saya di penjara itulah uzlah saya, malah senang gitu karena bisa uzlah ya. Nah, kira-kira kayak begitu. Dan itu kan butuh. Ya paling enggak kalau seperti yang rumus saya kemarin, kalau enggak ya minimal malam itu dibuat uzlah kita sepertiga malam terakhir ya, meskipun uzlah-uzlahan ya kira-kira gitu. Udah top gitu udah. Untuk modern people like us, nah that's more than enough I think, ya. Atau mungkin sangat kurang masih ya untuk membuat hati kita, karena memang kita ini harus belajar berjarak dari dunia. Karena kalau kita nggak pernah mikirin kayak begitu, pasti jatuh cinta sama dunia. Siapapun orangnya, sebanyak apapun kitab yang sudah dia baca, kalau dia nggak pernah punya momen untuk muhasabah, untuk ngerenung diri, untuk tafakkur, untuk mengambil jarak, mau apa saya ini, mau kemana saya ini, pasti jatuh cinta. Garanti. Siapapun orangnya, sebesar apapun kualitas ilmu agamanya. Kenapa? Kalau dia hidup di dunia, day to day life, terus mingle sama orang, terus dealing, pasti nanti jatuh cinta. Enak kok. Gimana? Memang manis dunia itu. Jangankan urusan dunia, contoh ini.
Kiai saja, kiai misalnya, diundang sana kemari, kayaknya kan perbuatan enak ini. Tapi itu kalau nggak ada masa dia ngerenung tuh apa saya semuanya ini, ngambil jarak, hancur. Jadi duniawi semuanya itu. Senang diundang, oh no, pulang dari staf paling kecil, pulang nggak berkat ya. Gue beli berkat, lama-lama terus nggak uang saku, lama-lama prestise, dikagumi, ya gitu. Itu urusan dakwah. Apalagi kalau kita tiap hari ke pasar, gimana tambah pasti nanti masuk itu kan sedikit. Makanya harus ada konsep tafakur itu, harus ada zikir, harus ya namanya ngobatin. Ya sama lah orang treatment badan, ada joggingnya, ada itunya, sama kayak begitu. Kalau kita memang benar-benar peduli, untungnya sebenarnya secara formal sebenarnya kita sudah punya itu secara formal ya, yang sudah sesuai dengan syariat, misalnya seperti sholat, itu kan sebenarnya momen-momen untuk kita detachment dari jatuh cintanya sama dunia. Ya namanya memang Allah membuat tool agar kita juga senang sama dunia sih persoalannya. Ya, karena ada syahwat. Jadi manusiawi, kalau orang senang sama dunia itu manusiawi karena memang ada toolnya. Gimana? Kita bukan malaikat. Kalau ada orang laki-laki normal tidak senang perempuan, ya dia tidak normal. Berarti kan kayak begitu aja rumusnya. Memang sudah dikasih tool. Gimana? Nah, jadi persoalannya cuman apakah toolnya ini dibenerin terus atau enggak? Itu aja persoalannya. Dia tetap berjalan normal atau enggak? Itu aja yang menjadi concern kita. Itu yang nanti akan berpengaruh terhadap hati. Karena kalau syahwat itu dibiarkan, dia yang akan merusak hati kita. Sehingga kita menjadi makhluk yang sebenarnya agama kita, motif kita, hidup kita dikontrol oleh hawa nafsu kita. Itu yang disebut Al-Quran, ittakhadha hawahu ilahahu. Itu yang tidak pernah melakukan itu sudah. Ya memang cara hidup dia, din dia, ya hawa nafsunya itu. Hawa nafsunya itu. Itu orang yang sudah tidak pernah benerin. Hatinya udah mati kalau kayak begitu itu. Hatinya udah mati. Ya udah ghasyiyah. Ya, udah ada ditutup, udah khatamallahu ala qulubihim yang kayak begitu itu udah habis. Ya, kira-kira kayak begitu. Ya, terima kasih ya. Thank you for everything. Dan nanti kalau ada informal discussion monggo diteruskan sambil makan gitu. Terima kasih dan insya Allah akan kita teruskan lagi kajian makalah yang berikutnya pada 2 minggu yang akan datang insya Allah. Sebelum saya tutup ada beberapa pengumuman insya Allah pada tanggal 16 ini ada anak-anak muda ini, remaja dan lain sebagainya yang mengadakan kegiatan di sini di surau kita bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang punya anak remaja gitu. Kira-kira nanti waktunya kalau tidak salah jam berapa itu ya? 3 o'clock. 3 o'clock ya. 3 o'clock hari Sabtu kan? Tanggal 16 itu. Jadi kegiatan ini kita adakan karena kebutuhan dari kita di komunitas untuk concern juga terhadap anak-anak remaja kita yang insya Allah akan menjadi generasi penerus kita gitu. Kalau kita tidak ambil mereka, tidak didik mereka, mereka dididik oleh orang lain, oleh lingkungan yang jelek begitu. Nah, ini semoga menjadi awal yang baik dan ini tidak saja dalam lingkup surau kita, tapi juga dari sabab-sabab selatan, barat dan utara di semua lingkungan kita gitu, insya Allah. Kemudian yang kedua, kita insya Allah mau berencana mengadakan steam cleaning ini sometime within next week itu setelah kegiatan pengajian pagi karena karpet-karpetnya udah mulai kotor juga. Kemudian juga yang ketiga kita butuh bantuan untuk mungkin agak lama ini, masih sekitar 2,5 bulan gitu, kita mau pindah ke tempat yang baru, yaitu Manten Anyar itu. Jadi tanggal 1 itu tanggal 5 Juli itu kita kontrak habis di sini. Kita tinggal bulan April, Mei, Juni, Juli, jadi sudah 2,5 bulan sudah habis gitu, insya Allah. Saya kira itu dari pengumuman ya. Just one announcement to make. Tadi Ustadz Yahya itu menyebutkan kalau Ustadz Yahya itu melihat Ustadz Holis
membaca sholawatan itu masuk hadratul ilahiyah itu. Jadi surah kita juga memberikan kesempatan kepada bapak dan ibu sekalian untuk bersama-sama Ustadz Nur Khalis sama Ustadz Yahya juga hadir dalam acara sholawatan kita yang insya Allah akan dilakukan pada tanggal 17 sekitar jam 3 insya Allah. Jess, we're going to have reciting the salawat insya Allah. Next, I think is a Sunday a week. 17th of April we start at 3 o'clock. Kalau misalnya ada teman-teman yang interested untuk hadir, monggo silakan datang ke surah kita. Insya Allah we make a start around 3 o'clock in the afternoon insya Allah. Terima kasih banyak. Terima kasih. Saya kira itu saja. Terima kasih bagi ibu bapak yang membawa makanan. Semoga sharing makanan ini akan senantiasa dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kebaikan kita semua insya Allah. Terima kasih sekali, jazakallah khairan jazak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.